الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون صدق الله العظيم. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah, mari kita tingkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala seraya melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada jaminan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi orang yang mulia di dunia ini karena jabatannya. Tak ada jaminan yang diberikan Allah untuk mendapatkan kemuliaan karena hartanya. Allah hanya memberikan satu jaminan, yakni orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah. Mereka lah yang akan dimuliakan oleh Allah di dunia ini sekalipun orang memandangnya hina. Dan Allah ketika memuliakan manusia yang dimuliakannya, maka insyaAllah besok di yaumil qiyamah dia akan dimuliakan pula oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, hari ini kita masih bisa memenuhi mendatangi undangan Allah. Betapa banyak orang-orang yang sudah datang undangan ke rumahnya tapi kemudian tak hadir. Berapa banyak orang-orang yang hari ini sudah dihimbau, diingatkan bahwa hari ini ada undangan dari Allah, tapi mereka tak peduli. Kita hari ini yang barangkali punya kesibukan. Kita yang hari ini barangkali terasa capek badan kita nak ngurus hidup kita. Tapi ketika Allah mengundang kita, ini adalah undangan yang paling terbaik yang ada di permukaan bumi Allah. Maka sesungguhnya beruntung orang-orang yang ketika masih hidup menyempatkan diri mendatangi undangan Allah, seletih apapun dia, sesempit apapun dia, secapek apapun dia, sesibuk apapun dia. Karena menghadiri undangan Allah itu tidak lama. Tidak sampai 1 hari. Tidak sampai 3 jam, bahkan tidak sampai 1 jam. Maka ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah, mudah-mudahan dengan syukur yang ada di dalam hati kita senantiasa akan ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ditambah semangat kita dalam beribadah. Ditambah oleh Allah nilai ketakwaan yang ada di dalam hati sanubari kita. Ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala kepedulian kita dan kerinduan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita-kita yang duduk hari ini di masjid yang mulia ini adalah kelak besok orang-orang yang akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam pada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan di yaumil qiyamah kita akan mendapatkan syafaat dari baginda Rasul. Barangkali kita belum layak mendapatkan syafaat itu, tapi kita optimis
optimis. Kita selalu berharap. Karena sesungguhnya kita sebagai umat beliau, kita belajar hari ini untuk jadi umat yang patuh. Kita menjadi umat beliau, menjadi umat yang sedang belajar untuk menjadi umat yang terbaik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala, Allah mengizinkan kepada Rasul untuk memberikan syafaat pada kita-kita yang duduk saat ini di masjid ini. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah, judul khutbah yang ditentukan oleh IKMI hari ini adalah kewajiban seorang suami dalam mendidik istri-istrinya. Ma'asyiral muslimin, ayat sengaja kita ambil dalam surat Tahrim ayat 6. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, selamatkan dirimu dan keluargamu dari api neraka. Ma'asyiral muslimin, barangkali secara pribadi kita bisa menyelamatkan diri kita dari nerakanya Allah. Tapi pada saat kita tak mampu menyelamatkan keluarga kita dari nerakanya Allah, maka sesungguhnya kita juga belum bisa menyelamatkan diri kita dari nerakanya Allah. Maka ayat ini menjelaskan kepada kita semuanya bahwa yang harus kalian selamatkan adalah diri dan keluarga kalian. Kalau secara pribadi kita hari ini sedang belajar taat kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi apakah anak-anak kita hari ini sudah kita didik di jalan Allah Subhanahu wa taala? Sudahkah anak-anak kita setiap hari kita ingatkan untuk tetap istiqamah di jalan Allah Subhanahu wa taala? Sudahkah setiap hari anak-anak kita nasihati untuk tetap melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala? Ma'asyiral muslimin, barangkali anak-anak sudah kita ingatkan. Tapi persoalan keluarga bukan hanya anak-anak saja. Di situ ada istri-istri kita. Ma'asyiral muslimin, maaf, khatib sengaja menyebut istri-istri karena memang problem kita hari ini ada pada istri-istri kita. Berapa banyak orang yang ketika berada di luar gagah perkasa, dia ditakuti, disegani oleh orang, tapi pada saat dia di rumah sesungguhnya dia adalah seorang laki-laki yang sangat takut sama istrinya. Maka kemudian bagaimana suami bisa menyelamatkan istrinya ketika dia sendiri takut sama istrinya? Padahal pertanggungjawaban kita dengan istri kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala bukan hanya persoalan di dunia, tapi persoalan itu sampai di akhirat. Bukankah kita ingat bahwa ketika kita sedang berakad nikah, pada saat itu tanggal semua kewajiban ayah dari perempuan yang kita nikahi, dan tanggung jawab itu berpindah ke tangan kita sebagai suami. Kewajiban memberi nafkahnya, kewajiban memberi rumahnya, kewajiban memberi pakaiannya, kewajiban memberi makannya, kewajiban mendidiknya untuk menyelamatkan dia sampai ke akhirat ke surganya Allah. Itu ada di tangan kita sebagai suami. Makanya ma'asyiral muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah, bukan perkara kecil persoalan kita mendidik istri kita. Dan itu adalah pertanggungjawaban yang luar biasa besok di hadapan Allah. Allah ingatkan, Rasulullah ingatkan kepada kita, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Semua kalian adalah pemimpin dan kalian akan dimintai pertanggungjawaban kalian terhadap apa yang kalian pimpin. Termasuk kewajiban kita dalam mendidik istri kita untuk tetap di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Lalu bagaimana ketika kita sendiri tak mampu mendidik istri kita untuk tetap berada di jalan Allah Subhanahu wa taala? Maka kemudian suruh istri kita belajar agama, suruh dia mengikuti majlis taklim, suruh dia ikuti kajian-kajian Islam. Kenapa? Karena Rasulullah perintahkan itu kepada umatnya. Ma'asyiral muslimin, satu ketika Rasulullah mengingatkan kepada Malik bin Huwairis, wahai Malik, andai kata kamu pulang ke kampungmu,
Kata Rasul, irji'u ila ahlikum. Kamu kalau pulang ke kampungmu, irji'u ila ahlikum. Kamu mesti pulang ke rumah istrimu. Pulang ke keluargamu. Yang dimaksud keluarga di situ adalah istrimu. Kamu kalau pulang, pulanglah ke rumah istrimu. Faqimu fihim. Lalu tinggallah kamu bersama dengan mereka. Jangan kamu pisahkan tempat tinggalmu dengan tempat tinggal mereka. Tempat tinggal mereka istri-istrimu kah? Atau tempat tinggal mereka anak-anakmu kah? Lalu kemudian apa yang diperintahkan oleh Rasulullah? Wa'allimuhum wa muruhum. Yang pertama, wa'allimuhum, ajari mereka. Persoalan pelajari adalah persoalan teoritis. Kenalkan agama kepada istri kita, fahamkan dia tentang hukum halal dan haram. Yakinkan bahwa istri kita faham dia dengan agama Allah Subhanahu wa taala. Tahu dia mana beban yang harus dia kerjakan, mana kewajiban yang tak boleh dia tinggalkan. Dan mengerti mereka tentang larangan-larangan Allah yang harus mereka tinggalkan. Mulai dari tata cara beribadah kepada Allah sampai kepada cara atur dan bergaul dengan tatanan kehidupan masyarakat sosial. Bahkan termasuk cara berpakaian, penampilan hidupnya di tengah masyarakat. Makanya ma'asyiral muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah, wa'allimuhum. Ini persoalan teoritis, ini persoalan ilmu pengetahuan. Artinya adalah jangan sampai perempuan yang ada di bawah naungan tanggung jawab kita menjadi istri perempuan yang tidak kenal dengan agama Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian yang kedua, perintah Nabi, wa muruhum. Ini adalah perintah mengerjakan. Ini adalah perintah untuk mempraktekkan agama Allah. Setelah mereka tahu kewajiban sholat, maka mereka harus mengerjakan sholat. Ketika mereka tahu kewajiban menutup aurat, wajib mereka menutup aurat. Ketika tahu mereka tentang kewajiban berbuat baik dengan tetangganya, wajib dia berbuat baik dengan tetangganya. Itu wa muruhum. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Maka di dalam mendidik istri, keluarga, anak-anak kita diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa'mur ahlaka bis-shalah wastabir 'alaiha. Perintahkan, suruh, ajak keluargamu mendirikan salat. Tapi Allah ingatkan kita, wastabir 'alaiha. Sabar dalam memerintahkan. Kenapa barangkali dari 5 anak kita tidak semuanya taat ketika kita perintahkan. Istri kita barangkali satu pun ketika kita perintahkan kadang melawan. Makanya Allah ingatkan, wastabir 'alaiha. Sabar kalian dalam mendidik keluarga kalian. Sabar kalian dalam mendidik anak-anak dan istri-istri kalian. Makanya ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah, andai kita sadar diri bahwa kita tak mampu mendidik istri-istri kita, maka perintahkan mereka untuk belajar agama di tempat-tempat yang sudah ada disediakan di kampung kita. Suruh mereka mendatangi kajian agama, suruh mereka datang ke masjid ikut majelis taklim. Karena Rasulullah Muhammad SAW ingatkan, "Iza sta'zanakum nisa'ukum bil-lail ila al-masjid fa'zanu." Kata Nabi, kalau istrimu minta izin kepadamu untuk ke masjid pada malam hari untuk menuntut ilmu Allah Subhanahu wa taala, fa'zanu lahun. Izinkan mereka mendatangi kajian agama itu. Selama mereka mendatangi kajian agama itu selamat dari fitnah. Selama mereka dapat menjaga diri mereka, maka tidak ada larangan untuk mereka mendatangi masjid Allah Subhanahu wa taala kapanpun waktunya. Maka Nabi ingatkan, la tamna'u ima Allahi masajidallah. Tidak boleh melarang hamba-hamba Allah untuk datang ke masjid-masjid Allah. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah.
apa yang kita impikan hari ini adalah keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Keluarga yang sakinah mawaddah warahmah adalah keluarga yang dibangun dengan tipologi agama. Suami-suaminya soleh, istri-istrinya solehah, anak-anaknya soleh dan solehah. Itu adalah konsep rumah tangga sakinah ala masjid Allah Subhanahu wa ta'ala. Suami sebagai imam, jadilah imam yang adil. Istri dan anak-anak sebagai makmum, maka patuhlah kepada imam yang senantiasa berada di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan istri-istri kita, anak-anak kita, keluarga kita, semuanya oleh Allah digiring ke dalam jalan yang diridhai oleh Allah, menjadi hamba-hamba Allah yang soleh. Barakallahu wa lakum bil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum mimma fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin alladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullihi wa kafa billahi shahidan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah usikum wa nafsi bittaqwallah wa ta'atihi la'allakum turhamun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama barakta 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Amin ya Allah ya qadiyal hajat. Allahumma a'inna 'ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana 'ala dinik. Allahumma ya musarrifal qulub sarrif qulubana 'ala ta'atik. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi ij'alna muqimas salati wa min dhurriyyatina rabbana wa taqabbal du'a. Rabbi ighfir lana wa liwalidayna wa lil mu'minina yawma yaqumul hisab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun wa lazikrullahi akbar. Wallahu ya'lamu ma tasna'un. Bismillah.